Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya ingin memenuhi permintaan dari sahabat yang bertanya barang apa saja yang ingin dipersiapkan untuk memodifikasi sebuah amplifier BMB, yaitu yang bertipe 1006, 1008 ataupun DA2000. Nah, di sini saya sudah merubah di bagian kit power BMB DA1600. Untuk di bagian elko saya sudah mengganti menggunakan elko yang lebih besar seperti contohnya yang digambar. Jadi untuk di bagian elko sahabat bisa memilih, bisa menggunakan elko yang seperti ini, juga bisa menggunakan elko yang seperti ini. Jadi tergantung dari sahabat senangnya menggunakan elko-nya, elko merek apa. Terus untuk di bagian transistor, kalau memang bawaan untuk sebuah power amplifier ini menggunakan Toshiba 2SC5200, jadi kalaupun sahabat ingin mengganti menggunakan produk Sanken atau mengganti dengan produk yang sama seperti Toshiba yang ada di depan saya ini, tidak masalah, dua-duanya sama, asalkan sahabat harus didukung dengan trafo yang lebih besar dari bawaannya. Seperti contoh, kalau memang power bawaan dari BMB menggunakan 5 ampere. Kalau memang sahabat ingin membesarkan ampere atau membesarkan tenaga dari sebuah amplifier BMB, sahabat harus mengganti trafo yang lebih besar, minimal 10 ampere atau 15 ampere seperti ini, supaya tujuannya untuk membesarkan daya atau mendorong kekuatan di bagian powernya. Nah, sedangkan untuk di bagian dioda, sementara untuk di bagian dioda bawaan dari BMB ini menggunakan dioda sisir sebanyak 1 buah. Nah, sahabat bisa mengganti, kalau paling tidak, kalau memang tidak mau ribet, sahabat bisa mengganti dengan dioda seperti ini, yaitu dioda kiprok ukuran 35 ampere. Cukup 1 buah. Kalau memang sahabat ingin menggunakan dioda sisir seperti bawaan ini untuk trafo besar, sahabat harus mendobelkan di bagian diodanya. Jadi untuk di bagian dioda sangat sensitif sekali kalau memang menggunakan trafo berampere besar, kalau memang sahabat ingin membesarkan tenaga untuk di bagian tenaganya. Jadi untuk di bagian driver, untuk di bagian driver sahabat bebas memilih juga. Sahabat bisa memilih driver seperti ini, Mega OCL 500 watt per mono. Untuk di bagian dalamnya seperti ini. Mengapa saya sarankan untuk Mega OCL seperti ini? Karena untuk Mega OCL seperti ini, untuk di bagian tegang DCO-nya ini sudah diatur sedemikian rupa, jadi tidak perlu lagi sahabat mengatur di bagian tegangan DCO. Jadi sahabat tinggal memasang di bagian trafo, di bagian elko, di bagian transistor, sahabat sudah bisa menggeber sebuah amplifier yang ingin sahabat ubah. Jadi sangat mudah sekali untuk menggunakan driver Mega OCL produk CKJ seperti ini. Atau sahabat juga bisa menggunakan produk CKJ seperti ini, cuman untuk di bagian tegangan DCO-nya harus sahabat modifikasi lagi untuk di bagian tegangan DCO-nya. Sementara untuk di bagian protek atau relaynya, kalau memang sahabat ingin merubah di bagian tegangan besar atau berdaya besar, sahabat bisa mengganti menggunakan seperti yang saya pakai ini, yaitu sebesar ukuran 30 ampere, dan juga bisa menggunakan relay sebesar ukuran ini, tidak masalah juga kalau memang sahabat untuk spekar yang kecil. Jadi semua itu bebas sahabat pilih untuk di bagian komponen-komponen. Jadi yang perlu sahabat persiapkan ialah yang pertama, trafo sahabat harus membesarkan untuk di bagian ampernya. Untuk di bagian elko juga harus sahabat besarkan di bagian UF dan voltnya. Sedangkan untuk di bagian Toshiba itu sahabat bisa menambah jumlah setnya, sementara bawaan ini hanya menggunakan sebanyak 1 set, maksudnya hanya menggunakan 1 set per mononya, jadi 2 set untuk stereonya. Jika sahabat ingin membesarkan, sahabat bisa menggunakan 4 set sesuai dengan keinginan sahabat. Sementara untuk di bagian heatsink, karena kalau merubah seperti power menggunakan seperti ini, sahabat harus mengganti heatsink, bisa mengganti heatsink tebal dengan ukuran 20 cm, karena ukuran sebuah box BMB itu tidak bisa terlalu panjang. Paling mentoknya itu seperti ini, 20 cm. Jadi untuk sebuah power BMB tidak begitu ribet apa yang harus sahabat ganti dan di bagian mana yang harus sahabat ganti, yaitu
Sangat simpel, asalkan cara pemasangan yang benar. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.